Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen Imade Dharma Sucipta SPD MPD dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Semoga kita selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tak luput dari itu, rasa syukur pun kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa terima kasih kami kepada Bapak dosen Imade Dharma Sucipta SPD MPD atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi bab 2 yaitu mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan materi dari kami, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu kami dari kelompok 2 yang terdiri dari diri saya sendiri, Nilo Gede Rina Punyantari dengan nomor absen 14, teman saya Vita Korisa dengan nomor absen 2, Niputu Ayu Febi Oktania Deswita dengan nomor absen 8, dan Gede Jana Pande Astawa dengan nomor absen 21. Baiklah, presentasi akan kami mulai. Untuk materi yang pertama dan yang kedua yaitu mengenai pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ciri-ciri dari bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dipresentasikan oleh saudari Febi Oktania. Kepada saudari Febi Oktania, dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Febi Oktania Deswita. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa harus bersifat efektif dalam menyampaikan maksud kepada lawan bicaranya. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu memperhatikan penggunaan bahasa baku. Namun yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan ragam bahasa dalam menentukan golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar harus sesuai dengan penggunaan kaidah dan tata bahasa Indonesia yang benar, yang meliputi kaidah tata bahasa, kata dan kalimat, tata bunyi atau fonologi, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah atau kosakata dan makna. Adapun pengertian bahasa menurut para ahli yaitu Crafts Maradipa yang menyebutkan dua pengertian bahasa. Yang pertama, menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia yang benar, menjadi prioritas utama. Adapun kendala dari pemakaian bahasa baku seperti intervensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa modern, seperti bahasa yang gaul atau kurang tepat digunakan dalam komunikasi resmi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemersatu yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan yang dapat meningkatkan kesetiaan terhadap bahasa. Yang kedua ada fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga ada fungsi pembawa kewibawaan karena kaitannya dengan orang yang berpendidikan dan yang terpelajar. Dapat berkaitan dengan sikap kebanggaan seseorang karena mampu menguasai ragam bahasa. Yang keempat ada fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa, yaitu berhubungan dengan kesadaran akan adanya aturan yang baku yang layak dipatuhi agar tidak terkena sanksi sosial. Karena wilayah pemakaiannya yang amat luas dan penuturnya yang beragam, bahasa Indonesia pun mempunyai banyak ragam. Di samping ragam yang berdasar wilayah penuturnya, ada beberapa ragam lain dengan dasar yang berbeda. Dengan demikian, kita mengenal berbagai ragam bahasa Indonesia, seperti ragam formal, ragam tulis, lisan, bidang, dan sebagainya. Selain itu, ada pula ragam bidang yang lazim disebut sebagai laras bahasa. Pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah. Yang pertama, memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan tata bahasa yang tetap. Yang kedua, bersifat kecendekiaan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan bahasa lain yang diungkapkan dalam penalaran dan pemikiran yang masuk akal, teratur, dan logis.
Yang ketiga ada keseragaman. Proses penyeragaman bertujuan untuk menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, atau variasi bahasa. Penggunaan bahasa baku dapat menuntun pembaca ataupun penulis untuk ke arah kalimat yang efisien dan efektif. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat, antara lain yang pertama ada pelesapan imbuhan, yang kedua ada pemborosan kata yang menyebabkan kerancuan atau bahkan kesalahan struktur kalimat. Yang ketiga ada penggunaan kata yang tidak baku, termasuk penggunaan kosakata bahasa daerah yang belum dibakukan. Yang keempat ada penggunaan kata hubung yang tidak tepat, termasuk konjungsi ganda. Yang kelima ada kesalahan ejaan, termasuk penggunaan tata baca. Yang keenam ada pelesapan salah satu unsur kalimat. Ada 5 ragam laras bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi, berturut sesuai dengan derajat keformalannya. Yaitu yang pertama ada ragam beku atau frozen, yakni digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang nomor 2 ada ragam resmi atau formal, yakni digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga ada ragam konsultatif, yakni digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan pasar. Yang keempat ada ragam santai atau kasual, yakni digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dan dengan akrab. Yang kelima ada ragam akrab atau intimate, yang digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Terima kasih kepada Saudari Feby Oktania telah memaparkan dan mempresentasikan materi dengan amat baik. Dan untuk materi yang ketiga dan yang keempat, yaitu mengenai manfaat dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan penggunaan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan dipresentasikan oleh Saudari Vita Korisa. Kepada Saudari Vita Korisa, waktu dipersilakan. Adapun manfaat dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi, mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial, melestarikan bahasa Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme. Dan yang terakhir, melatih mental berbicara agar tidak grogi atau tidak canggung. Dan selanjutnya, pemakaian kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kalimat efektif, kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain, memenuhi unsur penting kalimat seperti subjek, predikat, dan terutama untuk ragam tulis. Menggunakan kata yang tepat dan serasi, gramatikal, rasional, efisien, dan tidak ambigu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vita Korisa telah memaparkan dan mempresentasikan materi dengan amat baik. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar, akan dipresentasikan oleh Saudara Jana Pande. Kepada Saudara Jana Pande, waktu dipersilakan. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pelajar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada zaman ini sangat memprihatinkan. Kemajuan teknologi yang berkembang memaksa kaum muda kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak muda zaman sekarang lebih sering menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren di seluruh dunia. Penggunaan bahasa gaul biasanya sering terjadi pada kalangan SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kata-kata itu seperti lo, gua atau gue, ki, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh kata yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari kepada teman atau kepada orang yang sebaya. Kata ini bisa tergolong tidak sopan, apalagi saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Bahkan tidak sah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang campur aduk dengan bahasa asing juga tidak sesuai. Bahasa asing juga merupakan bahasa yang penting sekali di zaman sekarang, karena untuk bersaing di segala bidang kita memerlukan bahasa asing. Namun,
penempatannya lah yang kurang tepat atau tidak sesuai. Jangan sampai kita mencampur adukan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa asing karena itu tidak sesuai. Contohnya seperti yes, no, thanks, before, after, dan masih banyak lagi. Dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus memperhatikan situasi pemakaian dan kaidah yang digunakan. Dalam situasi resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat mencerminkan sifat keresmian, yaitu menggunakan bahasa baku. Nah, sebaliknya, dalam situasi yang tidak resmi, kita tidak seharusnya menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang kita gunakan dalam situasi tidak resmi adalah bahasa yang cocok atau yang sesuai dengan situasi pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Jana Pandey telah memaparkan dan mempresentasikan materi dengan sangat baik. Nah, sekian presentasi dari kami, yaitu mengenai bahasa Indonesia yang benar dan baik. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari materi ini, yaitu bahasa Indonesia yang benar dan baik adalah bahasa yang sesuai dengan tata ejaan dan kaidah yang berlaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, di mana dalam penyampaiannya diperlukan etika agar dapat disampaikan dan disalurkan dengan baik dan sopan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.